wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Ini adalah berita yang sangat mengagetkan kita semua. Ada judul baru di sini, modus kiai di Pati, Jawa Tengah, cabuli puluhan santriwatinya. Jika ada yang hamil, dinikahkan dengan santri yang lain. Ini mengerikan, teman-teman. Ngeri sekali, makanya saya bilang ini. Saya ini tidak apa ya, gimana lah. Intinya begini, intinya bukan hanya satu kali seperti ini gitu loh teman-teman. Saya itu sedih ya. Saya bacakan saja ini ceritanya nih ya. Ada dua versi ya. Modus kiai di Pati cabuli puluhan santriwati. Ada yang hamil hingga dinikahkan dengan santri lain loh. Orang melu ngrasake lo iso aduh ya inilah teman-teman aduh. Ini kiai loh teman-teman, kiai. Mana nih Pak Ustadz nih, saya panggil Pak Ustadz nih nanti nih, ngobrol nih. Ya. Kasus dugaan pencabulan di sebuah pondok pesantren, tuh pondok pesantren teman-teman. Di Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus menguak fakta-fakta yang membuat publik tercengang. Aduh, tercengang teman-teman. Di balik lingkungan yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan membentuk akhlak, justru terkuak kisah memilukan. Wow. Seorang oknum kiai berinisial S diduga telah mencabuli puluhan santriwatinya dengan jumlah korban disebut mencapai lebih dari 50 orang, teman-teman. Astagfirullahaladzim. 50 orang, tap-tap layar dulu teman-teman. Kasus ini tak sekadar persoalan hukum tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Wow, kacau nih kacau. 50 orang teman-teman, 50 orang, gak main-main ini. 50 orang itu bentuknya itu santriwatinya lagi semua. Diduga terjadi bertahun-tahun. Kuasa hukum korban Ali Yusron menyebut praktek ini bukan kejadian baru. Dugaan tindakan tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa tahun. Para korban bahkan sudah mencoba melapor sejak 2024. Namun hingga kini proses hukum terhadap terduga pelaku dinilai belum berjalan tuntas. Ya karena takut kiai mungkin, takut didoakan mungkin. Sebagian besar korban merupakan santriwatinya yang tinggal di pesantren. Masya Allah, di dalam pesantren teman-teman. Banyak diantaranya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Loh, kurang mampu malah dikurang ajari kayak gini. Bahkan ada yang yatim, Masya Allah. Program pendidikan gratis yang ditawarkan justru diduga dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari celah. Korbannya antara 50 orang. Ada yang kelas 1 SMP. Loh, kelas 1 SMP itu umur piro? Ada yang kelas 1 SMP, ada yang kelas 3 SMP. Korban yang saya dampingi satu orang, tapi bisa membuka pintu pengungkapan korban-korban lain. Sudah ada 2 orang korban yang siap menjadi saksi. Lu SMP kira, yo. Aduh, masih ranum itu teman-teman. Aduh. Bahkan kuncup saja belum loh itu. Ayo teman-teman, kita ini reaktif ya. Interaktif. Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga tidak hanya memanfaatkan posisi, tetapi juga tekanan psikologis. Para santriwati disebut kerap diminta datang ke kamar pelaku. Masya Allah, kamar. Ning jero kamar tuh ngopo bocah-bocah cilik lho, Pak Yai. Jadi kiai tenan ora sih? Bahkan hingga larut malam. Lu larut malam kan ngopo? Ngenteni sak alah. Ketika menolak, ancaman langsung dilontarkan. Lu diancam teman-teman. Kronologi awalnya si S ini WA ke santriwati pada pukul 12 malam. Lu WA makanya. Minta ditemani tidur. Lu piye koplak iki? Tak baca ke disampean mesti guyu iki. Kronologi awalnya si S ini, si Pak Kiai iki WA santrinya pada pukul 12 malam.
minta ditemani tidur. Korban menolak tapi diancam kalau tidak menurut akan dikeluarkan dari pondok. Loh, akan dikeluarkan dari pondok. Ancaman dikeluarkan dari pondok membuat korban berada dalam posisi serba sulit. Masya Allah. Kehilangan tempat tinggal sekaligus akses pendidikan menjadi ketakutan terbesar yang akhirnya membuat mereka tak berdaya. Ya, untuk teman-teman yang ada di Pati, mana nih yang ada Pati, ayo kita ngobrol bareng nih ya. Lokasi kejadian yang mengguncang. Lebih mengkhawatirkan lagi, dugaan tindakan tersebut dilakukan di lingkungan pesantren. Di pesantren, teman-teman. Bahkan di lokasi yang sangat dekat dengan kehidupan pribadi pelaku. Masa Allah, bro. Kok tega toh, bro. Ini gue pesantren lu. Dalam BAP disebutkan ada dua tempat. Tempat pertama di bedeng, semacam kantor karyawan. Yang kedua di kamar, sebelah kamar istrinya. Lu kamar istrinya sebelahan karo kamarnya bojone. Masa Allah, piye iki bojone gila. Kilo tak wacake ya. Dalam BAP disebutkan ada dua tempat. Yang pertama di bedeng, semacam kantor karyawan. Yang kedua di kamar sebelah kamar istrinya. Piye ini ki? Ya Allah, mending kaya aku ya rasa dadi santri, rasa dadi kiai. Keterangan ini menambah lapisan ironi karena tindakan tersebut dilakukan di ruang yang semestinya menjadi simbol keteladanan dan kepercayaan. Dampak tragis bagi korban. Dampak dari dugaan perbuatan ini tidak hanya berhenti pada trauma psikologis. Salah satu korban bahkan disebut mengalami kehamilan. Lu ono sing meteng lho. Dampak dari dugaan perbuatan ini tidak hanya berhenti pada trauma psikologis. Salah satu korban bahkan disebut mengalami kehamilan. Loh, meteng teman-teman. Dalam upaya menutupi kasus tersebut, pelaku diduga mengambil langkah ekstrim dengan menikahkan korban dengan seorang santri laki-laki. Ya Allah, dul. Dikawinke karo wong liya. Iki piye to Pak Yai iki? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wacake ya. Dalam upaya menutupi kasus tersebut, pelaku diduga mengambil langkah ekstrim dengan menikahkan korban dengan seorang santri laki-laki. Meteng lho dikawinke karo wong liya. Korban tidak berani melawan karena kebanyakan anak yatim. Loh, dumeh anak yatim loh. Harusnya kamu pelihara, kamu sekolah kayak malah ditengi piye iki. Tidak punya orang tua, dititipkan di sana agar sekolah gratis loh. Dititipke kok malah ndok petengi piye. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya posisi korban dalam menghadapi tekanan dan kekuasaan yang timpang. Wah, parah ini bolo. Respon dan seruan penegak hukum. Ketua PCNU Pati Kiai Yusuf Asim menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi secara detail. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya penanganan tegas melalui jalur hukum. Ia juga mengingatkan agar kasus ini tidak digeneralisir terhadap seluruh lembaga pesantren. Nggak seluruh. Tapi di mana-mana ada ngono we. Jangan sampai menimbulkan kesan negatif kepada lembaga pondok pesantren secara umum. Karena pesantren yang baik dan tertib itu jumlahnya sangat banyak. Yang begitu juga sangat banyak. Lu podo-podo banyak. Kalau ada oknum yang berulah, ya hukumlah yang akan menentukan. Sebagai langkah pencegahan ke depan, pihaknya mendorong peningkatan pengawasan serta pengetatan proses perizinan pesantren agar kejadian tersebut tidak berulang. Apa ya terlambat? Ngene iki wis 50 orang lho bolo. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa
Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama di segala lini, termasuk di lingkungan pendidikan berbasis agama. Di balik tembok pesantren yang seharusnya menenangkan, tersimpan cerita yang mengguncang nurani. Kini publik menunggu langkah tegas aparat penegak hukum, bukan hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga memastikan bahwa keadilan benar-benar hadir bagi para korban yang selama ini terbungkam. Ya Allah, panas aku. Nggak tahu kenapa ini saya kok panas ya. Teman-teman, saya tidak menyangka ini kejadian di pondok pesantren. Sebenarnya ada kemarin dari mana itu, ada itu seorang Habib juga begitu. Ini sekarang kiai. Ini kiai, benar-benar kiai ini teman-teman. Kiai, nek nek kiai 50 santrinya dicabuli jenenge kiai cabul. Ayo teman-teman, naik oh, naik oh. Aku ngeri nih teman-teman. Ayo naik sini, naik sini. Ya Allah Gusti, ini Kanifah, Kanifah, kamu mau naik Kanifah? Ini tak naikkan nih, kamu naikkan nih Kanifah. Ayo teman-teman, naik oh teman-teman. Adakah pesantren kok begini? Ngeri aku melihatnya. Ya. Ulu, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, 50 orang. Jadi kalau hamil, misalnya nih ya, misalnya nih. Aku kasih contoh saya aja deh. Kasih contoh saya aja deh. Ini teman-teman tak kasih tahu ya, teman-teman ya, tak kasih tahu dulu. Jadi ini sudah rame, demo di mana-mana itu di Pati itu. Rumahnya itu di pesantrennya itu diserbu sama warga masyarakat. Terus kalau ada hamil itu teman-teman tuh, kalau ada yang hamil itu bukannya dia nikahi, tapi orang lain disuruh nikahi santrinya. Ini jul piye? Ayo teman. Temannya aku ngobrol, pasti kalau aku ditemani ngobrol tuh lancar, ngoceh saya itu lancar, apalagi yang begini-begini ini. Ayo, bolo, temani aku, ya. Kalau begini-begini pasti aku paling tidak suka nih ya. Ya Allah Gusti, ini kenapa ya? Wis tuwek ini iki lho, apa cek anu ya, cek apa jenenge lah, ngono kuwi lho, aku gak enak ngomong iki. Ya. Apa enggak kayaknya ada kelainan ya Pak? Mungkin saja kelainan, tapi kelainan di otaknya itu. Kalau ya yang begini, yang naik turun itu udah biasa ya, udah biasa. Tapi otaknya itu kan dia pikirkan. Loh lucunya lagi teman-teman, tahu nggak? Kamar istrinya di sini, dia sebelahnya itu loh, giol-giol. Itu tadi kan dengar tuh teman-teman tuh. Jadi dilakukan di kamar sebelah kamar istrinya. Coba. Orang tuh membawa ke situ ya, istiah. Orang tuh membawa ke situ untuk di pondok pesantren biar pinter agamane, biar iso ngaji, akhlaknya biar baik. Lu malah ditumpai karo kiai ini piye? Bocah-bocah kuwi to, kelas 1 SMP sampai kelas 3. Lu kelas 1 sampai kelas 3 yang bau kencur. Bau kencur belum layak. Masa Allah piye aku piye ya tuh. Belum layak ya bolo ya, dek bau-bau SMP ini kan astagfirullahaladzim. Mungkin teman-teman kaget ya ini. Ini ada judulnya lagi nih, tak kasih judul nih apa-apa. Yo dia juga. Ya, ini yang baru nih. AS itu ternyata namanya kan tadi AS, ternyata Ashari, Kiai di Pati cabuli 50 santriwati, ngaku wali, coba ngaku wali nabi hingga diduga suap pengacara. Piye menurut sampean piye? Nah, menurut sampean piye? Aku tak mau tappingan ini pasti jauh sengit karo kiai kuwi. Semua akan terkuak, leluhur Nusantara bangkit. Wah, ini sampai leluhur barangnya aja lah, medeni aku malah ini. Politik dituhankan. Piye iki maksudnya iki? Iki lho, masalah santri iki lho, santri lho. Kiai kok nyabuli santrine sampai 50 lho. Sampai 50. Ya Allah Gusti, piye jajal? Aku si jiran tentek liya 50 piye iki Pak Ijo bener ya. Ismi. Lalu saat itu apakah istrinya tahu? Lah takon karo berarti takon karo bojone iki.
Ya mbok ngomongnya ngono ning berita ki mau diwaca. Duh kualat banget. Orang mau kualat ki dosa iki. Iki toh di Pati toh sekarang lagi demo-demonya teman-teman. Ini mana teman-teman Pati? Ayo naik, naik, naik. Ayo teman-teman Pati naik sini. Ini banyak yang dari Pati nih. Ini sudah kacau di Pati nih. Pesantrennya itu sudah digeruduk ya teman-teman ya. Sudah digeruduk ya. Bukan main-main ini. Iki lo judulnya sampai ruang kayak judulnya iki. Kiai di Pati cabuli puluhan santriwati. Ah, kalau ada yang hamil nih kan ada yang hamil hingga dinikahkan dengan santri lain loh. Ngeri gak di sini? Duh kualat banget iki saya tak wacane kabeh iki kanca-kanca iki ya. Sadis Iis Lis Ratna sadis. Ora mung sadis ki bajingan iki santri apa jenenge iki? Kiai ini kiai bejat iki. Harus dikebiri. Di Bandung juga dulu pernah ada kan teman-teman, ada kan 13. Ini malah 50 ya, gila. Rekor ini teman-teman, rekor nih. Ana Maspul. Maspul ki apa Maspul ki Ana? Nah, Ana, kamu nulis Maspul itu apa, Ana? Potong aja kontulul kuntun kuntuntul klukutul ini saya nggak tahu nih pokoknya aku tahu maksudnya tapi nulisnya yang enggak ini ya. Ana Maspul dia Ana Maspul. Istiyah kurang ajar bejat sekali. Ya, betul bejat ini. Mengerikan ini, mengerikan. Ini parah ini. Jadi user habisin tuh ini all aku nggak mau baca ya, aku takut bacanya. Septi Ermawati, seharusnya kasih contoh yang bagus. Iya namanya juga kiai, harusnya kasih contoh. Assalamualaikum. Inama amruhu ida aroda sayan ayyuklalahu kun fayakun. Janganlah kamu tergoda dengan setan. Malah ndekne sing tergoda. Koplak, koplak. Kiai tergoda setan, kiai opo? Harus dibunuh 1000 kali lah piye oleh mati dibanting nek dibanting 1000 kali mungkin iya tapi kalau dibunuh piye pisan mat aduh Yusna wis tuwek cedak neraka jahanam kiai bangsat gak tega sama anak ini bahkan ini anak yatim disekolahkan di situ lu anak yatim loh namanya juga anak yatim dititip loh ini umurnya kalau SMP umur piro sih SMP umur piro konco SMP paling ya umur 11 tahun ya, 10, 12 tahun gitu ya. Ya kan? Ayo bolo, nek sepu, nek SMP kelas 1 SMP umur piro bolo? Rita Diana sudah bukan rahasia banyak kiai yang begitu. Iya, saya sudah banyak berita itu. Benar tuh. Pesantren begitu. Belum ada yang laporin ke polisi. Sudah. Jadi 50 orang tuh yang lapor baru satu. Satu ini akhirnya konco-konconya gitu mendukung loh. Istrinya apa nggak tahu. Tahu lah istrinya, masa istrinya nggak tahu. Itu kan nah, dicek-cek ya ini dicek itu kan mesti lo kok ngene kan ngerti toh. Gini. Memang Abdo Palon nagih janji goib leluhur pada menguak apa yang tersembunyi berkedok agama. Aku ora ngerti ngono-ngono ya aku soalnya ra percayanan. Opo gak bengkok yang habisin 50 perawan. Orang mung perawan iki bocah cilik iki. Cilik-cilik wong SMP. SMP. Ini siapa yang mau naik nih? Siapa mau naik nih? Saya cek dulu ya nama dan alamat tempat tinggal serta nomor rekening ya. Oh Mas Joko tak Mas Joko ayo Mas Joko naik Mas Joko weh ngomong apa Mas Joko ini ada Mas Joko wacanan iki Mas Joko piye iki ngene iki lho kelakuan kiai gini piye Mas Joko Ah, payah Pak. Gimana itu kelanjutannya untuk mengadili Kiai?
yang hobinya ngesek. Itu ada suara apa di belakang, nonton apa sampai itu, tolong dikecil gesek rada ora krungu aku. Ya ini tak kabarkan kepada teman-teman, ini ada kiai di Pati cabuli puluhan santrinya. Puluhan itu 50 ya bolo ya. Tapi nek ana sing meteng toh, kalau ada yang hamil dikawinke karo santri sing lanang tuh. Parah nggak tuh? Sangat miris sekali Pak beritanya itu. Ya, saya anu Mas coba kok habis ini kita bercakap-cakap saya. Saya mau coba typingan saya. Iya, monggo, monggo. Ya, di-mute dulu. Kresek-kresek soal sampean itu. Di-mute dulu Mas Joko. Ya. Ini Mi rusak anak perempuan. Astaga. Ini sudah di demo nih di Pati, udah demo. Mungkin teman-teman boleh kok lihat-lihat beritanya juga boleh. Memang gila teman-teman, gila. Ya, gila banget. Bukan ini ya. Malah ngaku nabi bahkan tadi itu. Saya tak wocone kabeh tak entekke ya. Katanya kiai tapi bejat. Ora katanya iki kiai tenan tapi bejat. Jadi kiai bejat jenenge. Saya tak wocone sampai habis. Kebiri Pak Jampotku Pak ya ini Jampot. Oh Tuban. Sampai wis krungu to berita iki to Tuban. Ya. Sekarwangi hukum mati. Kasihan kali tuh anak-anak saya ya. Tak woco pokoknya tak woco kabeh. Bejat, nggak punya otak, bener akhlaknya ini akhlak nggak jelas. Astagfirullah, ada apa dengan dunia ini? Yo, ini Pak Kiai jadi ngerti ngaji pura ini mosok ngaji. Ngerti ngaji kok malah ngelakuke kayak ngene ya bolo ya. Sik bolo, sabar sik bolo. Orang bejat kok dikasih gelar Kiai. Iki jenenge sapa ki mau? AS ya. Emang sudah banyak begitu, nggak perempuan, nggak laki-laki. Kasihan banget. Loh, di tempat saya ini, di tempat saya sini, kalau nggak salah, tapi masih belasan ya. Belasan santri laki-laki disodomi. Kalau yang di sini loh ya. Dulu juga ada ponpesnya sampai dibakar. Betul, dulu di Bandung santrinya. Oke. Ini banyak sekali teman-teman, ada 19 apa 99 plus nih. Aku mau coba piye iki. Intinya teman-teman komentar semua nanti ya nih. Ini teman-temanku, jadi saya informasikan ya. Jadi saya sudah membaca ini katanya korban itu dari kelas 1 nih, kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Saya bertanya, kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu kira-kira umur berapa? Mas Joko, silakan. Kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu umur piro Mas Joko? Buka. Sampai dulu ngomong. Oh, sampai lagi bikin kopi ya? Sik ya boleh ya. Ini ya Allah. Ayo Mas Joko, ngomong Mas Joko. Ini katanya tadi di berita dari kelas 1 sampai Umur 12 sampai 16 Pak itu Pak. mana ada SMP kelas 3 SMP umur 16 ini. Mas Joko, kamu pakai headset toh? Iya. Buka we headsetmu kesek-kesek. Buka. Ya udah. Nah, Udah Pak. oke, tak takoni sampai itu. Nah, SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 itu umurnya piro? 12 sampai 15-an. Ya, nih. Kita hitung nih. SD kelas 1 umur 6-7 tahun, ya kan? SD kelas 1 kan 6 tahun. Kelas 2 7 tahun. Kelas 3 8 tahun. Kelas 4 9 tahun. Kelas 5 10 tahun. Kelas 6 11 tahun. Nah, SMP kelas 1 berarti 12 tahun. Nah, 3 tahun di SMP 12, 13, ya antara 15 tahun. Bener. Ini miris nih Mas Joko. Ya, Bagaimana miris pandangan bisa. Mas Joko?
sangat miris sekali untuk patut para guru, para kiai semua yang mengulang mengajar di negeri ini, Pak. Yo nek aku malah khawatir ki karo anake, nek emak-emak iku aku wis tau mikir sik diteliti dulu emak-emak orang tua itu mikir dulu sebelum anaknya dimasukkan situ. Ini kalau begini sudah kejadian begini terus Nah, sam- terus gimana ini? sampean nggak bagus kok itu mikir gak bagus kok kresak pusing aku. Coba sampean ngomong panjang dulu. Mas Joko, sampean ngomong panjang dulu. Kenapa kok ada kresak ini Mas Joko? Masa, Pak? Ini Iya, saya lepas kok. nggak tahu kenapa ini. Coba teman-teman ini suaranya kresek-kresek pura. Masih ada, Kak? Lah sampean keruake dhewe to iki. Eh, tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman suaranya Mas Joko piye itu? Lin Maulida, iya kresek-kresek tuh. Ora aku. Tuh dia bilang, "Nggak usah pakai headset, Pak." Oh ya, Tuh. gini aja, Pak. Turunin saja, saya menyimak. Saya Eh? menyimak. Lu sampean minta naik kok. Ya, turun Oke. Ayo. Oke Mas Joko, sampean ning saja selesai ya. ya. Saya menyimak yang Ya. Ayo. lanjutannya, Pak. Ayo boloh. Aduh. Menyimak dari bawah aja. Terima kasih. Tapi itu bukan asli padi. Pendatang, Bang. Aku tuh nggak penting tuh mau asli mau tidak nggak penting. Itu otak dan hatinya ditaruh di mana gitu loh maksudku itu. Ya kan? Otak dan hatinya ditaruh di mana ketika sudah merasa diri kiai. Lah kok melakukan kayak gitu? Lu umurnya kan belum aduh ya Allah Gusti, sampean bayangke wae. Umur 11 tahun tuh sampean kayak opo? Anakku tuh lo masih gelendat-gelendat di saya, umur-umur begitu. Loh, lah kiai ki piye maksudnya ki? Ayo naik dulu bolo. Yang perempuan lah, yang kira-kira bisa mewakili ibu sebagai seorang ibu. Ini saya panggil Mbak Indah. Mbak Indah, yang perempuan lah, bagaimana membayangkan anak yang kita masukkan ke pesantren, ke pondok pesantren, tahu-tahu dibegitukan sama kiai. Ayo kita berbagi di sini teman-teman. Ya, kita berbagi nih. Ya, nih tak waco nih. Wijay Ashari itu diganden saja, tahu aku diganden itu artinya dihajar gitu toh. Lah 50 orang. Loh, sing aneh itu loh, Ini bolo sing aneh itu loh. Apabila ada yang hamil dinikahkan dengan santri lain coba. Sri Isrowati. Sini Sri, naik dulu Sri. Kancani aku Sri. Gitu Sri, kowe melu rene lo naik dulu. Maksudnya kamu mau tuntut apa? Ayo ngobrol mbak aku. Ini kan masalah psikologi. Tak undang nih Sri Israwati. Kamu nih Vijay kamu naik Vijay, kamu jangan komentar tok Vijay. Sini naik. Aku tuh kok sedih liatin orang-orang dimasukkan di pesantren tahu-tahu begini. Ya, terus piye ya? Mungkin dia punya penyakit. Penyakit apapun itu, kalau penyakit burung itu loh, ketok burungnya. Ora usah ngorban ke anak-anak do sekolah kok. Sri, halo Sri. Sri, ndang Balio Sri. Lu ngono ki lho bolo. Wis naik tapi kok ada Bu Fitri. Halo Bu Fitri, ayo Bu Fitri. Bu Fitri komentar dulu ini tentang ini Bu Fitri. Bu Fitri, ayo Bu Fitri ini kalau sudah sekali bicara ini Bu Fitri wah menggelegar nasional ini teman-teman. Ayo Bu Fitri ini loh. Ini Bu Fitri ono kiai kok bahasa Jawa ya aku ya. Ada orang kiai cabuli
nyabuli santriwatinya umurnya itu 12 sampai Sri Israwati, saya nggak bisa naik Bang Zi, maaf loh, kamu sudah di atas gitu kok. Itu usianya itu 11 tahun sampai sampai 13 tahun atau 14 tahun gitu. Ayo sampean, ngeri nggak teman-teman? Hukuman burungnya dipotong, lena manuke dipotong wis kadung 50 wong ya piye iki? Burung dipotong, burung burung kakak tua. Lho kok malah guyu to Sri? Kowe kan tim garek ngomong kowe malah guyu. Ngomong ngono lho, ngomong ra apa-apa. Tapi itu dibawa ke kantor polisi, dikeluarin bang saya Pati. Oh, oke naik sapa ke jenenge Ani. Piye nih ceritanya nih? Ah, aku untuk wong Pati iki ceritane. Ayo nih, ndi nih jenengmu kok gak ono nih? Kamu minta nih, Ani, minta nih. Ya wes tak leboke wes, tak undang kowe nih. Ayo nih, terima itu nih undanganku nih. Ya, Assalamualaikum semuanya dan Bu Sri. Ya, Waalaikumsalam nih. Gimana nih? ya saya Pati Jawa Tengah, Yo. tepatnya di kota. Ya saya dengar itu orang kalau nggak salah itu Dindolo Kesumo Kaliwu Tlogowungu Bang, Tlogowungu. Itu Ah, memang sudah lama ya. Kemarin hmm, itu di demo, pokoknya itu udah lama itu. hmm, Perbuatan itu tuh sudah lama sejak dulu. Itu orang pendatang, Bang. Itu bukan orang ya maaf ya, itu bukan orang asli Pati ya pendatang itu intinya itu. ya, Ya hmm, tapi kok kelakuannya bejat ya kan. Itu memang dari dulu tuh sudah diancam dari warga Pati ya kan. Tapi hmm, dia selalu membayar polisi atau gimana gitu. Itu padahal sudah dibawa ke kantor polisi, tapi kok dia bisa keluar, itu loh. Anehnya itu, polisi kan itu berarti sudah dibayar orang itu kan, gitu kan. Tadi kan aku lihat di Facebook, di Twitter itu kan berseliweran gitu ya. Maaf ya, kalau aku sebagai orang tua, hmm, ya kan, hmm. ya itu harus diusir atau dibunuh, harus apa kasihan anak-anak itu anak-anak itu kan belum sampai umur ya Iya, belum sampai umur itu masih di memang bawah umur lah. dia belum sampai di, masih di bawah umur ya Hmm, tapi kok sudah ada tetangga itu sudah tahu ya kan setiap hmm, sore kan di luar itu katanya tetangga yang diwawancarai tadi sore itu kan ada yang hmm, diwawancarai itu sudah menyurigakan. Itu katanya dirangkul, diciumin kalau kalau siang itu kalau pas istirahat itu begitu kan. Gitu. Sudah curiga gitu kan tetangga sekitarnya. Itu tepatnya di Ndolokusumo. Itu namanya Ndolokusumo. Padi Tlogomungu memang itu ya. Tapi itu yang di anu tuh Ndolokusumo itu. Terus ini ya tak lanjut ya Bang ya. Tak lanjut hmm. ya. Iya, ya. Saya itu harusnya gini Bang, sebagai anak kecil yang belum eh, umur ya kan, kan itu masih masih banyak cita-citanya. Kenapa sudah dirusak? Pokoknya hukum hukum dilaksanakan. Pokoknya jangan sampai itu ya. Hmm, Sebagai hmm. orang tua saya juga miris karena saya punya cucu. Saya sudah sepuh ya namanya sudah punya cucu kan sudah sepuh. Ya, Intinya ya kalau nanti apa ya namanya? hmm, Pokoknya saya khawatir lah Bang, jangan sampai lah hukum mati aja lah itu. Mintanya dihukum mati. Dihukum mati itu sudah bertahun-tahun Bang, itu sudah lama itu di sini Bang. hmm. Itu orang itu sudah di sini. Tapi saya tepatnya jauh kalau sama Kaliwungu tepat jauh, tapi saya Pati juga gitu. Itu kan Oke, namanya kan menjelek-jelekan orang Pati gitu kan. Biar oke. orang Pati Tahan dulu Bude. Saya tanya, ya nanti ya Bude jawab. Saya tanya, nanti Bude jawab ya gitu ya.
Ya, ya betul. Oke. Kira-kira Bude ini kalau dari tempat tinggalnya mau ke situ tuh berapa menit? Pirang menit dah. Nah, setengah jam, setengah jam. Tapi Setengah jam kemarin itu pas waktu setengah jam, setengah jam apa 1,5 jam? setengah jam, setengah Ah, jam setengah kalau di situ. setengah jam berarti 30 menit ya. Ya, ya, betul. Oke, oke. Itu memang sampean tahu bahwa itu pesantren memang dihuni dihuni laki-laki di apa yang tinggal di situ laki-laki perempuan gitu. Itu ya, betul. Hmm. Anak-anak di khusus pesantren itu memang itu pas itu kan ada apa buka radio namanya studio radio Ndolokusumo. Pas itu saya juga masuk radio itu ya, tapi ya apa ya namanya katanya itu nggak boleh ngomong kotor-kotor gitu kan kalau masuk di situ, katanya di sini kan punya punya kiai itu gitu kan katanya. Iya. Ya kalau masuk ke radio itu kan ngepan-ngepan gitu loh Pak. Kalau Hmm. ada minta lagu itu kan, memang kan Hmm. saya kan suka tuh. Lah itu orangnya itu Hmm. kayaknya kayak gimana gitu loh. Di sini tuh santri, pokoknya bejat lah, alirannya bejat, tertutup pokoknya tertutup orangnya. Oke, oke. Nah, sekarang saya bertanya sama Ibu Ani. Bu Ani, itu kan anak SMP tadi saya sudah baca toh, katanya usianya itu kelas kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP di situ. Ya, Kalau usia-usia segitu itu kan masih belum belum ini Bu Ani, masih belum ber, belum bau tumbuh kencur lah. lah, masih bau kencur. Tuh. Iya. Tapi Pandangan masyarakat di Pati sendiri seperti apa? ya marah lah, Marah marah. ya? Hmm. Ya marah, karena itu kan pendatang, bukan asli seperti lihat wajahnya aja kan bukan orang Jawa itu. Bukan orang Jawa, lihat wajahnya aja. Itu bukan Wong di asli wong, Jawa. wong di. Nah, nah saya ya kurang tahu, bukan saya mengada-ngada ya. Tapi kalau itu kan mungkin aja penceludup orang-orang yang tidak beragama, namanya bukan NO lah itu namanya. Oke, Ajarannya oke. aja. Oke, nggak masalah saya. Oke, yang penting sampean tahu dulu. Oke. Oh, Itu di situ menurut Bu Ani yang ada di sekitar situ, berapa banyak santriwatinya yang ada di situ, Bu? oh banyak bang, banyak Banyak ya? sekali bang. Mm, banyak sekali bang. Ya, saya lihat tadi, saya Ya, baca di sini bunyinya pendidikan gratis. Emang gratis masuk situ? kalau pendidikan sekolah dasar, bukan itu di pondok ya bang ya, di Ya. sekolah biasa. Ya di sekolah dasar, bukan mondok, itu memang gratis bang, memang gratis. Enggak, di sini ini Tapi loh. mm-mm. Di sini ini Di sini saya membaca bahwa nih, korban tidak berani melawan karena kebanyakan anak yatim tidak punya orang tua, dititipkan di Betul sana bang, agar sekolah gratis. Piye piye iki? betul betul betul, memang betul itu, memang betul semua anak yatim piatu, ada yatim piatu, ada anak yatim, itu semua itu. Heeh. Tapi tapi yang kiainya itu katanya kalau dia itu merasakan gadis seperti itu, katanya masuk surga. Itu kan bukan aliran. Astagfirullahaladzim, model apa kuwi, Bu? Lah ya, itu kan aliran, kalau nggak salah aliran zaman, ya kan? Lho Itu. lah bojone Itu ki kan ra ya ono ning kono, Bu. ya, ya itu katanya kalau dia itu duduk nabi. Nabi nggak begitu. Nabi itu mengajarkan yang baik. Nabi nggak mengajarkan kayak gitu. Nabi Muhammad. Iya, 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 iya. Ini teman-teman semua, coba teman-teman, aduh, pusing kepalaku ini teman-teman. Tolong Anak yang usia, punya, maaf Pak, sebentar tolong Bu. yang punya anak perempuan, gadis kecil, jangan sampai dipondokkan, jangan sampai dipondokkan. Rawat sendiri, ada belajar ngaji sendiri. Kalau di Pati Pak, di daerahku, maaf ya, aku berkomentar sebentar. Kalau di Pati itu disekolahkan PAUD sampai sampai PAUD enggak. Itu pun kalau di Pati itu
ada ya sekolah nggak mondok, tiap jam 3 ngaji ya, jam setengah 4 pulang. Tapi itu nggak sampai 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 apa sampai apal Quran ya kan. Itu aja disekolahkan di madrasah atau harus mendirikan madrasah Pak. Tapi yang ngasuh harus perempuan, jangan jangan laki-laki. Oke, sabar dulu Bu, sabar dulu Bu. Aku tanya satu-satu aja biar enak nanti teman-teman mendengar. Iya, Ini kan pondok pesantren. Pondok pesantren itu kan tentunya tujuannya adalah untuk menimba ilmu gitu ya Bu. iya, Menimba ilmu, kemudian bisa mengaji dan sebagainya. Ternyata kiainya itu ngambil, kalau saya lihat modusnya itu WA jam 12 malam, iya. disuruh nemani tidur. Kalau tidak mau katanya diancam mau dikeluarkan. Ini Iya modusnya betul, seperti ibu Bu. Mungkin ibu dengar-dengar di sana seperti apa? seperti itu, seperti Hmm, itu. Kalau Pak ini saya mau membaca tapikan Pak Joko ya. Kalau anak saya mendingan saya rawat sendiri, kan saya didik sendiri. Semua di pondok-pondok itu modelnya kayak gitu sekarang, menakutkan, ya, menakutkan itu. Kok kamu nggak khawatir sama anak kamu? Nah itu aja. Udah tak balas ya. Mendingan saya rawat sendiri nanti saya aja suruh Bu. ngaji, Himbauannya nanti di belakang. ya, Nanti ya, ya, ibu ya Pak, himbauannya tadi ya Pak. belakang. Bu, ibu pernah ketemu sama Pak Kiainya ini? Nggak pernah. Tapi kalau saya di radio, itu kan namanya Radio Ndolokusumo. Saya Hmm, tahu itu, saya tahu itu. Ya kalau yang baik malah alhamdulillah Bunda, iya, enggak iya, apa-apa. Tapi kalau yang baik enggak apa-apa. Alhamdulillah itu yang baik. Kalau iya. yang kalau yang ini itu kan mengerikan maksudnya saya Bunda itu. Iya betul. Ini kan Ibu Ani ini kan menggambarkan peristiwa ini di Pati, gitu loh ya Bu ya. Hmm, Makanya Bu Ani ini ya betul. menghimbau. Yorano salahin menghibur dengan peristiwa ini kan ngeri juga. Nah, Ya, bagi Anda yang kalau belum kalau atau mendapatkan yang bagus itu goset toh gentenan alhamdulillah. toh Bu Ani, gentenan toh. Ya, iya Pak, iya Ya, Pak. ya gentenan. Ya masalahnya bersyukurlah ibu-ibu yang anaknya di pesantren, tetapi alhamdulillah tidak diperlakukan seperti ini kan ngono toh. Ya Nah, betul Pak. Ibu Ani ini menghimbau agar kira-kira kalaupun toh dimasukkan di pesantren, pengawasannya, kontrolnya itu harus lebih. Soalnya ini contoh, ini bukan satu-satunya karena banyak yang seperti ini. Ngono loh. Monggo, Bu Ani. Nggih. Maaf kalau ada kata-kata tadi jangan dipondokkan ke saya itu cuman khawatir kalau mendapatkan kiai yang baik itu malah alhamdulillah bersyukurlah. Hmm. Kebanyakan kayak gitu. Ada yang disiksa, ada yang di anu itu kan gitu. Ya betul. Benar apa eh kalau mendapatkan kiai yang baik, yang bagus, mendingan kiai yang baik sebaik-baik, yang benar-benar baik itu. Kalau seperti ini kan omon-omon. Kalau seperti Ansori, namanya juga Ansori. Omon-omon Ya, itu ya ya. omon Iya, suka Ibu. Oke, Bu Ani. Jadi Bu Ani saya nggak salahkan, Bu. Nggak ada yang nyalain Ibu. Ibu itu hanya ya untuk mengantisipasi jangan sampai ya seperti betul ini. Karena begini, jangan Bu Ani. Sudah banyak itu tempat-tempat pesantren di berbagai tempat. Itu seperti itu. Nah, hati-hati juga kepada andai kata ini, mohon maaf sekali. Andai ya kata ini terjadi pada anak ibu-ibu, ada anak-anak salah satu teman kita ini, kan menyakitkan. Makanya Ibu Ani tadi menyarankan untuk lebih waspada. Ngono loh. non sewu ya dibilang pati bagus-bagus baik. Saat ini kan nembe viral Bunda, jenengan dereng mirsani nggih Bunda Titin. Teng mriki niku mengerikan. Ada
anak-anak pesantren ya, yang dikibul sama kiainya sampai 50 bahwa ada yang hamil disuruh meningkahi. Aku tak sing ngomong wis tak ngomong. Oh, iya, Iki, iya. Bunda Titin, kamu bersyukur saja bahwa anak kamu baik-baik. Udah titik. Tapi bagi mereka ini yang di atas berita ini, Bu Titin, ini dipati, Bu Titin. Bu Titin, ya kita tidak menjelekkan, tapi waspadalah. Ada kiai seperti ini, puluhan santriwatinya dicabuli. Kalau hamil, justru dinikahkan dengan santri lain. Ya mudah-mudahan anak ibu tidak mengalami itu. Apa Wes gitu ngono loh. ae. Ora usah muni bagus-bagus wae. Buktine nek bagus-bagus wae kaya ngene, ngono lho. Melihat melihat di TV bukan enggak Bun. Itu sudah di demo Bun, banyak yang demo. Dan di demo itu setiap setiap kali setiap hari itu di demo. Semua Iya, saya justru ini karena lihat itu. Ngono loh setiap hari Bu, jadi ini bukan karena jangan partai baik-baik saja, demonya sudah macam-macam. Nah ini dikhawatirkan seperti ini. Untuk kita lebih waspada, ngono loh. Pondok pesantren sampai mana Mister? Nih, Bu, jelaskan Bu. Ini ada yang nanya dari Mama kita. di mana pondok pesantren mana Mister G. Hmm, Bu, di jelaskan Bu. Pati itu di Pati itu sedang tidak baik-baik. Semuanya itu sedang halu. Bukan di Pati bagus-bagus lain, tidak ya. Kalau nggak percaya, Ibu buka Facebook, lihat video-video yang namanya Pak ini, Pak Ansori. Asori apa Pak Ansori itu ya, itu namanya. Itu lihat Ashari. nanti ya, biar Ibu tahu sendiri, bukan saya yang ngomong, nanti saya dibilang omon-omon. Ya, saya itu malah malah gini loh. Saya itu malah lebih kasihan yang mendapatkan perawatan yang mendapatkan di pondok bagus ya, syukur saja semoga tidak ada terjadi yang seperti itu. Tapi Iya. itu maksud saya itu Bu, jangan, aku nggak membela agama, aku malah ya juga seorang muslim ya, sesama muslim, tapi Bu ya jangan gitu, itu namanya kan ya namanya Pak Kiai itu kan harus menjaga anak-anak yatim piatu ya Ini kan. kiai Jadi double kan Bu. Ini kiai iya, double ini. iya aku kan bilang gitu. Iya, ada yang hamil ya. Iya, ada yang hamil, Bun. Itu Mama Mama ada yang hamil, lah yang hamil itu disuruh nikahi yang santriwati lah, yang yang laki-laki yang mondok laki-laki itu. Tuh. Ya. Santriwati apa ya gitu kan? Ya, Dan nggak bertanggung jawab gitu. Malah yang itu yang pokoknya ngeri lah Mbak, ngeri iya Mbak. Ngabul gitu ya. Loh, siapa yang ngomong anakmu? Kamu tuh ngomongnya ngelantur kok, Bunda. Ini cuman menghimbau kok malah anakmu. Lah anakmu ngopo? Enggak, maksud saya tuh malah malah mendoakan anaknya Bunda Titin. Loh Bunda Titin ini udah pun nggak usah typing pun nggak bisa kamu typing. Ora. Masa, Ya udahlah, doakan dia, doakan anaknya Bu Titin baik-baik saja. Dunia dan mendoakan akhirat ngono ya. gitu. Bukan Wes, Bu anakmu. Titin, Bunda Titin, kowe rasa tapping wae, ra jelas wae iki. Ya aja nduk. Itu loh orang komen. Oh, itu yang komen. Ya, ya. Amin. Iya, mudah-mudahan yang mendapatkan kiai baik, ya mudah-mudahan baik-baik aja. Tapi Kalau jangan komen sampai Bun, tunggu dulu, menengah saya Bu Ani. Mendengar. Jadi kalau mau membalas komenan, sampai tekan itu baru ada tulisannya balas. iya, iya betul. Nah, Ya, nggak ada kiai itu nggak ada iya. memang saya nggak Se, suka. se, se, se.
Bunda Titin sekarang sudah tamat kok, sudah kerja. Oke, kita doakan ibu-ibu yang lain tidak mengalami seperti yang ada di berita ini ya Bunda Titin. Itu ya Bunda Titin. Maaf Oke ya saya Bunda Titin ya. salam kenal dari saya dari Ya. Pati ya. Aminkan Bu, aminkan Bunda Titin, aminkan supaya ibu-ibu Amin. yang lain itu ya. Ya, iya. Mm. Turunin Bu, Bunda itu lantur. Siapa yang oh, lantur tuh? itu enggak tahu itu. Itu Eh, Bu, 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 Bu. Sudah beberapa eh, hari terakhir ini kan saya melihat ya, saya lah begitu, jangan sampai menjelekkan pondok pesantren. Lah kamu malah tapping lagi. Nanti kalau saya ngomongin, mau tak sebutkan pondok pesantren lain. Pondok Contohnya, pesantren lain tuh banyak. Kita belum pernah menyebut pondok pesantren lain ini. Kayak malah tapping meneh mulai dewi ini Titin nih. Kita nggak pernah pondok pesantren lain. Tapi kalau mau disebutkan tak sebutkan. Karena bukan hanya maaf, satu ini. apa saya jelasin? Itu kiai itu bukan kiai benar-benar Bun. Itu kiai itu bukan asli Pati, ya kan? Itu udah lama Hmm. menempati itu pendatang Bunda, ya Bunda Titin, ya. Itu udah lama, tapi bukan asli Pati. Itu kan mau menjelek-jelekan kota Pati. Kiai-kiai semua baik-baik di Pati, memang baik, bagus-bagus. Tapi itu pendatang, Bunda, bukan asli Pati, gitu, Bunda. Maaf, jangan salah paham. Saya nggak jelek-jeleki pesantren. Memang pesantren itu bagus, tapi yang yang mengajari ada yang bagus, ada yang biadab, Bunda. Bukan enggak, bukan bukan baik tuh semuanya baik, ada yang jahat gitu. Itu loh Bunda. Ngenten nggih Bunda Pak Agus. Ngoten. Memang kalau kiai di asli Pati dari asli kota Pati baik-baik dia, baik-baik. Apalagi orang orang anak yatim piatu pasti di itu dibantu juga dijaga dengan baik kalau di sini. Ya semua bukan di sini saja ya. Kalau yang namanya kiai yang tidak kiai abal-abal, yang namanya Pak Kiai Asari ini kiai abal-abal gitu. Oh, Enggak abal-abal menyalahkan. emang ya? Iya toh. Hmm. Lihat kan sudah kelihatan kalau kiai itu abal-abal. Ya, ya. Oke, saya rungokke saya kayak gini ya. Aku tak baca kayak gini. Sampai rungokke ya, Bu. Nggih. Nggih, di mute. Oh nggih. Di mute. Ora apa-apa, Bu. Sampean ngene ae ngancani aku. Berdasarkan informasi terbaru per Mei tahun 2026, kasus dugaan pencabulan oleh oknum pengasuh pondok pesantren kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Berikut adalah beberapa kasus yang menonjol. Kasus Pati, Jawa Tengah, Mei tahun 2026. 1. Terduga pelaku, seorang pengasuh pondok pesantren, Ponpes. Endolo Kusumo berinisial A alias Ashari atau Mbah Walid di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. 2. Korban diduga mencapai 50 santriwati di bawah umur dalam rentang waktu 2024 hingga 2026. Wow. 3. Situasi terkini, warga dan GP Ansor mengepung rumah terduga pelaku pada awal Mei tahun 2026 karena pelaku belum ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oh. Dan 4. Tindakan, pihak yayasan mengklaim telah memberhentikan oknum tersebut. Oh. Kasus lainnya, tahun 2025 sampai tahun 2026. Pandeglang, Banten, Februari tahun 2025. Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan vonis pidana kepada Kiai Haji Ahmad Odi Zubaidi, 52, pimpinan pondok pesantren, karena terbukti mencabuli 3 santriwati dengan hukuman 11 tahun penjara. Jakarta Timur dan NTB, Oktober tahun 2025. Laporan mengenai dugaan pelecehan seksual, sodomi oleh pemilik atau pimpinan ponpes di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Respon pihak berwajib.
Kemenak, Kementerian Agama RI merespons keras kasus-kasus tersebut, menyebutnya sebagai tindakan biadab dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pesantren. Penanganan hukum, polisi menegaskan terus melakukan penyidikan dan penahanan terhadap tersangka. Oke Bu, sampai saat ini belum ditahan ya Bu Ani? Buka mic-nya Bu, belum ditahan ya? Belum. Padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka ternyata Bu di Pati itu. Iya, ternyata bisa kabur katanya, makanya orang Pati demo terus banyak yang demo. Ada yang nggak Hmm. terima itu. Hmm. Ternyata karena ya sudah ketahui berapa tahun sudah selama itu. Tapi Oke. nggak ada yang berani. Oke. Sekarang saya tanya Bu, Ibu pernah dengar bahwa ada yang hamil di situ? Iya, ada. Ini kan yang diketahui kan yang diketahui warga kan yang hamil itu setelah ada yang hamil baru diketahui itu. Itu katanya dinikahkan sama santri Sama laki-laki ya, bener? satri laki-laki ya, betul. Hmm. Tapi memang cantik-cantik Pak. Anaknya cantik-cantik, saya pernah tahu. Cantik-cantik. Iya tapi Cantik-cantik nggak ada yang cantik-cantik nek cantik-cantik ono cek bocah ya aja to Bu. lho lak sing napa niku nek sing wong bener-bener lah niku mboten waras kok dapet malih. Nggak Lah iya, katanya meskipun cantik, banyak yang dewasa, banyak yang sudah layak, tapi kalau baru umur 11 tahun, 13 tahun ya aja to Bu ya enggak? lah nak jenengan lah niku watak-watak iblis watak anu penjahat kok. Ngendikane untuk menambah Aku nggak sampai di kepala saya tuh, jangankan kok kebayang, berpikir aja itu loh tidak. lah Loh nang ini, jenengan. nggak iya. Jenengan kan nggih, jenengan kan Apa gara-gara aku gak kiai po ya? nggih, nak menawa nak karo kula menawa aku tertarik, Mas. Canda, maaf, canda, maaf, Oh nggak canda. apa-apa Bu, bercanda nggak apa-apa kalau di tempat saya itu aman Bu. Intinya begini, saya, teman-teman semua, pendukung-pendukung juga teman-teman di bawah, kita ini prihatin dengan Iya situasi memang seperti, stop dulu. iya betul. Dengan situasi seperti saat ini, kok ternyata ada seperti ini. Bagaimana tidak santriwati ya yang usianya baru 11 tahun, 13 tahun sampai dengan 15 tahun justru digauli oleh kiainya sendiri. Miris. Bahkan ini sudah ada 50 orang. Itu harus yang diusut polisi. Polisi mungkin sudah dibayar orang itu. Bisa Itu kan bisa saja, tapi kita nggak menuduh, bisa saja. Kenapa? tapi gini ya Pak. Ini Hmm, sudah ditangani Mas Botok. Tahu Mas Botok kan yang ya. di penjara setelah itu. Ini sudah ditangani Mas Botok. Yang ngajak demo Mas Botok nanti. Harus diusut terus Yang sampai kasus Sadewo kemarin tuh toh? ya kasus Dewa itu kan polisi kan mau di demo itu nanti tanggal 13 di Kepulauan Tuh, Sarpati itu. tuh, Karena hati-hati. itu karena Mas Botok memang nggak salah waktu itu kan maaf ya aku ngomong sama Mas Botok karena itu kan waktu itu kan demo ya kan Sadewo diminta turun tapi di sidang dia sampai lama sampai jam 5:30 ya kan Hmm, terus hmm. terus nggak ada hasilnya malah dibuat lama-lama gitu loh Pak sampai jam setengah terus Mas Botok itu sudah memang sudah diancam Target. dari 4 Sudah ditarget namanya. dia sudah ditarget itu kan sebelum demo kan sudah dilaporin ke kantor polisi itu kan Hmm. tapi nggak dia nggak pernah bersalah terus itu waktu demo 13 Agustus ya kan itu kan kayak Mas Botok itu kan kayak kecapean itu ada yang menepuk saya lihat itu ada yang menepuk
Terus Mas Boto itu waktu itu jam setengah enam kan kok nggak selesai sidangnya. Ternyata itu dicekal ya ta. Terus Mas Boto kan mau blokir itu kan, mau blokir jalan lingkar itu kan. Tapi cuma 15 menit. Cuma 15 tuh di situ sudah ada polisi-polisi banyak gitu. Sudah ada polisi-polisi. Itu kan ya jalan lingkar ya dekat rumah saya itu, Pak. Oh, Insya, lingkar. insya Allah Hmm. lingkar, jangkaran lingkar, ya. Itu hanya 15 menit tuh. Kalau kecamatan ini ke arah mana? Kecamatan saya ke Nah, utara. se. Kecamatan Telogowungu ku arah mana? Arah Purwodadi atau arah mana? Arah Gembong. Kalau Telogowungu Purwodadi itu enggak, itulah arah Gembong, Pak. Ke arah Gembong, enggak Purwodadi, ke arah Gembong. Enggak, maksudku kan Arah ono Telogowungu. se. Kan ono arah Kudus, ono arah Rembang, arah Purwodadi. Itu arah mana? Arah Gembong, Pak. Pokoknya Telogowungu arah Gembong. Itu saya tahu, itu pesantrennya tahu. Saya sering main di Ndolo Kesumo radio itu ada radionya sebelahnya. Tuh, memang besar itu. Bagangan ya, arah Bagangan. Loh, itu kan daerah tebu-tebu tuh itu, bukan? Iya, memang sawah-sawah itu, Pak. Memang sawah-sawah itu. Di antaranya ya ada apa maksudnya ada tetangga tapi jauh-jauh. Cuma di situ tuh di situ itu ya Puri ke utara, Puri ke utara, betul. Puri ke utara. Pasar Puri ke utara. Enggak, aku nggak terlalu hafal tapi pernah melintas kan aku pernah tugas di Rembang toh. Nah, itu biasa kan ngelewati lingkar itu kan saya lihat itu kan banyak tebu-tebu. Ya, dalamnya pundi panjenengan. Hah? Dalamnya pundi panjenengan. Semarang. Oh, Semarang. Ini sampean udah minum belum? Pati kota aku loh, Pati kota. Ora aku takon. Iki lah aku takon rumah ke. Sampean sudah minum apa belum? Sampean sudah minum apa belum? Sudah. Oke, kalau belum, itu yang ada di kulkas keluarin minum sendiri ya. Ya iyalah, coba suamiku ini habis keluar. Ya, oke, Web. Itu kalau segini tuh keluar, Pak. Saya punya suami. Kalau jam segini tuh meluyur biasanya cari janda katanya, peluru rondo gitu. Allah, kalau Pati jangan dikhawatirkan karena kita tahu ya kan. Karena banyak karaoke kan di sana kan. Lah iya, aku bukan minum bir, Mbak, minum air putih, minum bir tuh uangnya nggak cukup, Mbak. Untuk beli beras saja megap, mengis. Ya. Oke, Bu. Nanti dikirimkan aja nomor rekeningnya, nanti pasti akan ada sendiri masuk ya. Tenang aja, tenang. Alah. Aku nggak pakai rekening, Pak. Aku pakai Dana. Nggak ada masalah, langsung klik Dana, cus masuk untuk beras 1 kilo, lumayan kok, ya nggak? Salam kenal dia Mbak Ivoni. Kurang ajar Ivoni malah. Ini teman TikTok Bun, Pak ini. Siapa? Ivoni. Ya, Naik Ivoni, ayo naik sini Ivoni. Aku kangen Mbak Ivon. Oh yang punya laundry itu ya? Ya teman itu. Teman. Ya Ivoni, naik Ivoni. Kebetulan nih baju saya kotor nih Ivoni. Ya, itu rumahnya Juana, Mbak. Juana Batangan. Oh, Juana. Oh, Batangan. Aku ngerti kabeh nek kuwi kan itu arah aku berangkat ke Surabaya kan lewat situ toh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ini Bu Ani, ini ada orang Jawa Bu, namanya Sela Bu, silakan Bu. Aku nggak ngerti bahasa Jawa loh.
ini nggak ngerti bahasa Jawa. Ya gimana ini aku bilangnya. Bu, silakan, tanya bagaimana santri kan Sela kan punya pondok pesantren tuh, pondok pesantrennya seperti ini kiainya itu bagaimana menurut pandangan Sela? Oh, tak buntung. Piye to tok tak Pak, buntung iki piye maksudnya? Pak, titipnya kasih Remason aja biar Remason. Kan Bapak nanya sama aku kan? Iya. Kalau amit-amit ya supaya uakku nggak kayak gini. Kalau uakku kayak gini, aku buntung sekalian itu tuh, Bu. Tukokno gawakno bendo ae. Enggak. Apa itu artinya, Pak? Itu Gawakno arep. tanya sama Cantika toh, itu ada Cantika. Ternyata ada Cantika juga di sini. Iya dong, datang ini. Iya, Artinya apa? Artinya apa tuh, Bu Banci? Cantika. Apa? Cantika, tapi kan kamu nggak tahu toh ada berita apa toh? Aduh, yang ngeri aku. Aduh, Apa? itu yang di panti Nanti di jumbo. pondokan menghamili, anak didiknya Ya, silakan. Bu Ani, ini cocok sama sampean Bu Ani, bisa mengimbangi orang Jawa ini. Iya. Lah iku piye ngono kuwi jenenge Pak Kiai kok kaya ngono kuwi lho. Kiai abal-abal itu kiai pendatang Mbak, bukan Adipati. Itu bukan Adipati itu. Nauzubillah min dzalik. Sel, tadi kamu bilang apa? Nggak ngerti aku ngomong. Loh, Bu Ani ngomong apa tadi? Aku ngomong senjata di bendo ae. Tadi bilangnya di bendo. Lah, Sela tanya, bendo itu apa? Itu loh yang ikat rambut. di bendo. Enggak di bendo iku di bondo tangane Mr. Ji. Enggak, di pelatok. Oh, iku ne manuke diketok ngono lho. Oh, dipotong burungnya. Iya. Ngomong dong, Bu. Manuke diketok, Sel. Manuke diketok. Arep Aduh, nggak ngerti lah awak lah. Walaupun awak bisa ngomong Jawa sedikit-sedikit, tau nggak ngerti banyak. Ini njaluk belajar ning bapakmu to. Makanya saya kasih tahu Sela, ini saya ajari Sela, kalau di bendo itu artinya diikat rambut. Di depan ini namanya bendo. bando, Pak. Pak itu bando mboten bendo. Itu bandul, kalau bendul lain. Oh, Mr. salah Jin ya? nih. Blocok nih. Bukan Sel. Bukan bendo. Di bendo itu lo manuke diketok. Oh, burungnya dipotong. Heeh. Terus ditaleni karet. Terus didodolanan karo Mbak Sela, Mbak Sinta, Cantika. Metamen coba bayi. Loh, Bu Ani, ojo ngomong ngono Bu Ani, memang dolanane kuwi ya karetan kuwi. Iya. Wes sekarang ya tidak ada yang aman buat anak kita dipondokin ya nggak aman. Mbak Sela jangan kayak gitu. Ada yang lebih baik. Itu kan anak buahnya si Abdul Somad itu. Apa iya? Iya, Ya, katanya kalau sudah menyabuli anak itu katanya dia bisa masuk surga. Itu kan namanya Dobolawi. Tuh. Tahu Dobolawi? Itu kan dobol jaran tenanan. itu anak buahnya Rizik Syihab. Mr. Ji kok ngomong Pak itu ya Mr. Ji. Apa? Itu bukan orang Padang. Bukan Kok mau merokok? Kok mau merok sampean ngunggahne wong kupluan wong pecian ki Mr. Ji. Aku tak jebuk kopiah sih ya, ben koyo kiai ya. Ora pantes lah. Ojo. Jukuk Suryae, jukuk Jungkas. Salam kenal Mbak Cantika Love. Salam kenal. Iya, Mami, salam kenal juga Mami cintaku. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
koyo Pak Jenderal Sudirman. Saiki non sewu nggih Pak niki gujengan nggih. Nah iki kiai sing gene nggawani rondo-rondo mulakno ana rondo-rondo daerah. Kiai abal-abal juga itu. Mr. Ji koyo Insinyur Soekarno Hatta. Ya kayak Pak Harto, Pak Harto. Soekarno Alhamdulillah. Hatta. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Amin. pada malam hari ini Amin. Bukan kayak Soekarno, kayak Bapak. kayak Yai Nurdin MZ. Bapak Ya. itu Bapak mau jadi pengulu untuk nikahin Bu Cantika ya sama Duda ya? Aneh-aneh awakmu ki. Sel ora. Aku ora pengen rabi sik. lah Rabi? tak takoni Cantika. Iya. Kowe nek rabi untuk kiai iki gelem ora? Mo enggak, no. Pak, along barangku tak pepe nok ratan, ben gari bisa cilir. Aduh. Ini aku baru nawari Cantika, belum Bu Ani lho, malah Bu Ani sing jawab piye. Lah piye? Lah kula mireng kok. Jadi Mr. ini Ji ku prihatin. pantese. Mr. Ji ku pantese tak celuk bapak lho kuwi. Loh, bapak memang mukanya bapak, tapi ngono loh Cantika. Iya kuwi lho. Jan sing nggarakne Mbak Cantika dhuwure bapak, tapi ngisore ya aja anu aja bapak. Tak kandhani Cantika. Iki to moduse to. Iki kan umur bocah-bocah ini kan paling banter ya, 15 tahun lah. Paling banter. Iki nek tengah malam tuh di WA. Bocah iku di WA. Temani aku tidur. Lah bocah iki cah cilik-cilik kan wedi to. Akhirnya teko ngancani, ngono lho ceritane. Ana sing meteng. Lah nek sing meteng dikawinke karo santri sing lanang. Piye ceritane ngene ya iki? Allah. Wah, Pak Kiai njaluk di penjara tenan kuwi. Wis nang kantor polisi metu kok, Mbak. Ditokno polisine kok, Mbak. Piye? Lah, kok iso to mbek Pak Polisi kok iso ditokne wae kan. Polisine sambar gelap. No. Polisi Pati udah sambar gelap kabeh. Wah, iku njaluk dihukum rajam wong koyo ngono kuwi. Tenan, Mbak. Wis miris nek Pati, Mbak. Ora ono miris, Mbak. Muni Pati bagus-bagus aja, gak ono miris. Mudah-mudahan iki adane Mas Botok, Pati jane ora sepele, Mbak. Ono Wong delok rupane ae koyo ngono kuwi lho. Uduk koyo Ki lho rupane. Artinya apa sih Pak dari tadi? Nggak ngerti aku. artinya gini, Mbak. Kalau dia Sel, nyabu sebentar, itu Mbak. katanya ya. Itu Pak Kiai itu atasnya itu Kiai tapi bawahnya bukan gitu loh maksudnya Sel. Di bawahnya preman lho maksudmu. Ngerti Sel? Itu Petik. atasnya. Nah, atasnya Pak Kiai kan pakai peci tapi bawahnya bukan gitu loh. Mbak Sela kurang paham. Mbak Sela, Nggak ngerti Jawa dia, Bun. Dia kan Sela kan Sumatera, nggak ngerti Jawa. Mbak Sela itu kan Ya Bu. ada kiai ya kan, namanya kiai sudah dia punya pondok, punya santri, tapi santrinya itu dinodai, kalau nggak ngerti. Ya itu kan dinodai sampai ada yang hamil, padahal anak-anak itu masih kecil, ada yang 12, ada yang 15. Kalau menurut Mbak Sela itu harusnya dihukum apa gitu. Dihukum burungnya dipotong, udah sepakat aku kayak gitu. Nggak Setuju. boleh itu karena itu udah umur hampir seumuran anakku tuh. Dibrengket saya Itu kok bapakku itu. dibrengket. Mister Cipau. Bawa body. Itu embody anu lo ya. Mister Ci pakai embody itu kita enggak doyan ya Sel.
Pak Master J, Master J. Sel, Salah kita di sampean. Taiwan nggak doyan ya Eh, yang body itu ya. Kita ini pakainya bukan Vaseline yang itu. ini bukan hand body. Ini untuk wajah. Iya tahu, itu kan merek Marina, Mr. J. Yang hand body itu ini. Merek Marina itu. Kalau kita di sini pakai Eh, Marina nggak ogah. salah. Ini bukan Marina, ini Mariono. Nah, Kalau di terus sini, kalau terus lanjutnya Bu Ani terus Gimana? Gimana, Mbak? terus tadi polisi maksudnya kayak gimana? Iya, polisinya nggak membela rakyat, nggak membela santriwati tadi lah. Paling tapi membela ya, melepaskan kiainya katanya. ya. Kok bisa dia melepaskan kiainya sedangkan dia kan udah menyabuli anak santri itu 50 orang kan? Itu Mungkin nggak ada mintanya buktinya mungkin. titiknya itu mintanya diapain? Enaknya di PPS ya, yang Di, Eh, pedas. enaknya diserahkan ke massa. Habis itu orang. Bapak nanti ke band loh Pak. Bapak tuh ngapain? Orang apa itu? Oh ya itu untuk muka aku punya Miss. Iya, Itu untuk iya. muka aku punya. Yang Salah. bunder-bunder itu. Ini untuk pijit. Jangan berpikir yang aneh-aneh loh. Bila ya itu untuk pijit, untuk muka aku punya ini. Ini punya Mana? aku. Mana buktinya? Ini di sampingku ini. Habis buat Salah. mijit tadi. Mijet-mijet akhirnya juga lari kemana-mana. Mbak Cantika, Mbak Cantika. Ya, ya Bun. Adik kata di blender gimana titiknya? Itu enaknya dipotong pakai itu loh, pakai pisau yang tajam langsung des gitu. Ya langsung di blender. Iya, terus enggak di blender Bun, dikasihkan buaya, Enggak dibikin es jus. Dikasihkan Pak Master J. dikasihkan buaya. Buayanya enggak doyan mungkin buayanya. Ini kan waktu panas-panas ya, ini kan waktu panas. Kasih es, nanti disuruh minum Pak Master J biar menyembuh. Astagfirullahaladzim. Ya aja, Kumpul lagi gimana? kok dikasih minum Mr. C? Nanti Mr. C oleng enggak live. Dia tambah oleng gitu. Aduh, Bercanda parah. ya. Pak bercanda ini ya, bercanda ini. Tadi saya, Enggak apa-apa Bu. Bu Ani tadi saya sudah maafkan, tapi kok Ibu Ani bikin dosa lagi? Ya udah. Kan nanti kalau aku mau ditangkap kan polisi tak kasih uang. Tapi uang Bu Ani, jauh. Bu Ani tak kasih tahu ya, Mr. J itu punya lele banyak loh, jangan macam-macam. Iya, aku tuwek ya apa nganu kok bapaknya aku tuwek lah ya apa daftar karo Pak Mister J tapi engko nganu ame tak blenderno iki lho. Iki karo Lucu Bu Ani iki. Lucu tenan. Wah, iki senengane Cantika iki. Utengku loro. Utengku. Ya Allah, Mr. J di blender nih mano. Eh, Aduh, utengku loro. Aduh. dari pagi ini. Mr. J harus di blender nih mano. Bagi aja. menengos se. Umumnya iki jus alpukat, jus jeruk, lagi ya jus manuk ini maksudnya. Ini lain. Ini jus mana? Ya Allah, utengku loro guyu. Aduh. Tapi khusus Manuel itu mau kiai sing ngojai santri-santri Jawati itu ya. Itu khusus langsung masukkan blender jus langsung diantar ke Master J. Loh. Astagfirullahaladzim. Langsung tak ombe ngono ya. Saya biar oleh toh ya. Iya toh ya. Iya. Rasanya kaya apa terusan. Ya takutnya. Bu Ani sudah pengalaman ngejus kuwi. Takutnya. Rasanya kaya apa.
Nah, rasanya itu enak, Mbak. Dikasih sirup. Aku kan masih ada turan. Aku mau pipis lah, aku denger Bu Ani walaupun nggak ngerti aku ketawa nih. Aku terkencing-kencing so. Pakai pempes. Jangan ke kamar mandi pakai tisu aja, pakai tisu. Ada Mbak yang seperti itu, malah aku yang ngompol kok. Aku yang pindonar. Aku pakai masih pakai mukena ini. Habis sholat terus Wah, najis ketawa kamu, najis. enggak, Mister Ci udah tak bawahnya udah tak lepas kok. Pakai pempesnya Pak Asen aja kita, Cek. Biar Iya. Bu Ani ngelawak kita.